Bayangkan, lebih dari 100 tahun lalu seorang guru desa yang miskin, hampir tuli, duduk di ruang belajarnya yang sederhana. Dunia mengejeknya, menganggap idenya hanya mimpi gila. Tapi dari benak lelaki inilah lahir dasar-dasar perjalanan ke luar angkasa yang kelak membawa manusia menjejakkan kaki di bulan. Seorang pria tuli dari Rusia, tanpa gelar universitas, tapi tanpa dirinya mungkin kita takkan pernah sampai ke luar angkasa. Roket modern? Stasiun luar angkasa? Semua berawal dari mimpi seorang guru kampung. Di sebuah desa kecil bernama Izhevskoye, Rusia, pada 17 September tahun 1857, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky. Masa kecilnya jauh dari kata mudah. Saat berusia 10 tahun, ia jatuh sakit karena demam berdarah yang merenggut hampir seluruh pendengarannya. Sejak itu, ia menjadi anak pendiam yang sulit mengikuti pelajaran di sekolah. Banyak guru menganggapnya tak akan bisa menempuh jalan pendidikan tinggi. Namun, di balik keterbatasan itu, Konstantin kecil memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia menghabiskan waktu berjam-jam membaca buku, menggambar rancangan mesin dan berkhayal tentang dunia di luar bumi. Ibunya selalu mendorong rasa ingin tahu itu. Hingga akhirnya, setelah ibunya meninggal, ia justru semakin tekun belajar sendiri. Pada usia 16 tahun, ia pergi ke Moskow, bukan untuk kuliah di universitas, melainkan untuk belajar sendiri di perpustakaan kota. Ia menelan habis buku-buku matematika, fisika, hingga karya-karya Newton. Di antara lembaran-lembaran itu, lahirlah mimpi besarnya. Manusia suatu hari akan mampu meninggalkan bumi dan menjelajah angkasa. Meski haus ilmu, ia tidak pernah mendapatkan gelar akademis tinggi. Sebagai gantinya, ia bekerja sebagai guru matematika di sekolah desa Kaluga. Kehidupan seorang guru kampung sederhana, tetapi di sela-sela kesibukan mengajar, Tsiolkovsky tidak berhenti bermimpi. Di bengkel kecilnya, ia membuat model mesin terbang, balon udara, hingga rancangan roket. Pada tahun 1903, ia menulis sebuah karya besar, The Exploration of Cosmic Space by Means of Reaction Devices. Di dalamnya, ia memperkenalkan persamaan roket Tsiolkovsky, rumus sederhana namun revolusioner yang menjadi dasar seluruh penerbangan luar angkasa. Ia menuliskan gagasan-gagasan yang terdengar seperti fantasi pada zamannya. Roket berbahan bakar cair yang bisa mencapai orbit, stasiun luar angkasa tempat manusia tinggal lama di orbit bumi, kolonisasi planet lain sebagai masa depan umat manusia. Bagi sebagian orang, ide-ide itu terlalu aneh, terlalu jauh. Namun sejarah kelak membuktikan bahwa Tsiolkovsky adalah seorang visioner. Hidupnya tidak pernah bergelimang harta. Ia tetap tinggal di Kaluga, jauh dari pusat kekuasaan ilmiah Rusia. Namun menjelang akhir hidupnya, pemerintah Soviet mulai menyadari betapa besar arti pemikirannya. Ia diberi dukungan dan dihormati sebagai pelopor. Tsiolkovsky wafat pada 19 September tahun 1935 dalam usia 78 tahun. Meski jasadnya beristirahat di bumi Kaluga, gagasan-gagasannya melesat tinggi menjadi pijakan nyata bagi program luar angkasa Soviet. Dari sana lahirlah pencapaian-pencapaian besar, Sputnik, Gagarin, hingga pendaratan manusia di bulan.